khawatir kalau seandainya Islam itu akan mencaplok kabilahnya. Akhirnya kemudian dia terpikir untuk mencari jalan untuk kabur. Kalau seandainya Islam menyerbu kabilah Tai, maka ingin ada tempat untuk lari bersama keluarganya. Akhirnya kemudian dia pun menuju Syam, karena di Syam itu adalah kerajaan Romawi. Agamanya sama dengan Adi bin Hatim At-Tai Nasrani. Tapi sesampainya di Syam, justru malah sempit hatinya dan ingin kembali ke negeri Arab. Dia mengkhawatirkan dengan kabilahnya, karena ketika ditawarkan Islam kepadanya oleh orang-orang di sekitarnya, dia mengatakan tidak mau. Justru saya berangan-angan akulah yang akan memimpin Arab. Karena dalam pikiran Adi ibn Hatim At-Tai itu, Nabi SAW bukan seorang nabi, dia seorang raja saja. Dia melebarkan kekuasaannya dengan kemudian mencaplok beberapa kabilah dipaksa masuk Islam, kemudian berkembang sehingga menjadi banyak. Itu dalam pemikiran Adi ibn Hatim At-Tai. Sehingga kemudian dia berpikir di perjalanan, kalau seandainya dia pura-pura masuk Islam, nanti kalau seandainya Muhammad mati, tentu aku yang akan jadi rajanya. Itu keinginan Adi ibn Hatim At-Tai. Akhirnya betul-betul dia menghadap Nabi SAW. Lah Adi ibn Hatim At-Tai ini memang terkenal karena bapaknya juga adalah tokoh Arab dan orangnya dermawan. Jadi sangat terkenal namanya. Jadi ketika datang Adi ini menuju Nabi SAW, orang-orang pasar itu sudah sibuk, telah datang Adi gitu. Lah ketika kemudian berjumpa dengan Nabi SAW, kebetulan pula Nabi ini sibuk sekali dengan menerima orang-orang. Kalau memang tidak ada tamu kecuali satu orang, tentu Rasul akan memuliakan. Tetapi kalau tamunya banyak, kan susah juga untuk memuliakan satu persatu. Jadi Adi ibn Hatim At-Tai setelah kemudian dijamu oleh Rasul, berbincang sebentar, tiba-tiba datang pula tamu. Tamu ini seorang wanita yang sudah tua, hendak berhajat karena kefakirannya kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul minta izin kepada Adi untuk menemui wanita itu. Entah ngobrol beberapa kalimat di tengah-tengah teriknya matahari, kemudian mengucapkan beberapa kalimat, pergilah wanita itu. Dari sinilah Adi ibn Hatim At-Tai baru berpikir dalam hatinya, masa ada seorang raja mau menemui orang tua di tengah terik-terik matahari lagi? Berarti ini bukan seorang raja, ini akhlaknya Nabi. Dia mulai mengakui dalam hatinya, wah ini bukan seorang raja yang ingin meluaskan kekuasaannya, tapi saya yakin dia adalah seorang Nabi. Kemudian setelah Rasul masuk, datang pula tamu berhajat sesuatu kepada Rasul. Kemudian Rasul menemuinya, mengucapkan beberapa kalimat, kemudian tamu ini pergi sampai beberapa kali. Dan itu pemandangan yang sangat mengherankan bagi Adi ibn Hatim At-Tai. Karena biasanya kalau seorang raja itu kan harus ada ajudannya, tidak langsung main ketemu kan gitu ya. Harus ada sekretarisnya, sekretaris 2, sekretaris 3, sekretaris 4 gitu. Susah mau ketemu, itu banyak sekretarisnya, ya kan. Tapi Nabi SAW tidak. Makanya ini bukan akhlak al-muluk, ini akhlak anbiya gitu. Ini akhlak para nabi. Akhirnya kemudian setelah tidak ada lagi tamu, maka Rasul SAW mulailah kemudian berdiskusi. Di sana berdialog dengan Adi ibn Hatim At-Tai. Kata Nabi SAW, ya Adi, kenapa kamu lari dari Islam? Sementara banyak orang yang mengislamkan diri-diri mereka. Mereka mengucapkan syahadat. Kenapa engkau lari dari syahadat? Kata Adi ibn Hatim At-Tai, bukan begitu wahai Muhammad. Masalahnya agamamu itu dimusuhi banyak orang. Mesir memusuhi kamu, Yaman memusuhi kamu, Persia, Romawi, negara-negara besar itu tidak suka dengan kamu. Ya. Sementara kami ini kabilah lemah.
Kalau kami harus masuk Islam kepadamu, maka kami akan banyak musuhnya, katanya. Maka Rasul mengatakan, hanya gara-gara itu engkau tidak mau masuk Islam, katanya. Kemudian Rasul mengatakan, tidakkah engkau masuk Islam? Kalau hanya gara-gara itu kecil, kata Rasul. Kemudian Adi ibn Hatim At-Tai mengatakan, ada lagi wahai Rasul, aku ini sudah beragama. Maksudnya agama Nasrani. Aku tidak mungkin masuk ke ajaran. Kemudian Nabi SAW, aku tahu engkau ini seseorang yang bermadhab ini. Dalam agama Nasrani juga, dalam Islam itu ada madhab juga, Syafi'i, Maliki, Hanafi gitu ya. Rasul tahu pula madhabnya Adi ibn Hatim At-Tai dalam Nasrani ini. Rasul tidak mengatakan, bukankah kau Nasrani? Tidak. Rasul menyebutkan madhabnya. Ya. Bukankah engkau madhabnya ini dalam Nasrani? Kagetlah Adi ini. Kok tahu Nabi SAW sampai detail masalah agama dia. Kemudian Rasul mengatakan, ya Adi, aku lebih tahu agamamu dibandingkan kau sendiri. Ya tentu Rasul mendapatkan wahyu kan itu ya. Kemudian kata Nabi SAW, bukankah engkau kalau menyerang sebuah kaum, kau ambil 1/4 ghanimah, dan itu haram dalam agamamu, katanya. Mulailah Nabi menjelaskan hakikat agama dia. Kata Adi, sadaqta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad. Ya. Kemudian Nabi SAW, ya Adi, kalau Allah takdirkan kau masih hidup sepeninggalku, dan engkau diberikan usia panjang. Ya. Engkau tahu Hiran? Hiran itu satu kota di Irak. Kata Adi, ya, saya tahu tempat itu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurmu, nanti ada orang dari Hiran, seorang wanita naik unta, datang ke Madinah, tidak takut kecuali kepada Allah. Artinya Islam akan sampai ke sana. Ya, Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Cuman bahasanya, nanti kalau engkau dipanjangkan usiamu, nanti ada seorang wanita dari Irak berjalan menggunakan unta sampai ke kota Madinah, tidak takut kecuali kepada Allah. Artinya aman karena sudah jadi daerah Islam. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya Adi, bukan hanya itu saja. Engkau tahu Persia? Kata Adi, Persia Ibnu Hurmuz, yang dipimpin Ibnu Hurmuz. Ya, Persia itu negara paling luas zaman itu. Hampir separuh dunia dikuasai Persia. Romawi lebih kecil, Persia lebih besar lagi. Ya. Kata Nabi SAW, tahu engkau Persia Ibnu Hurmuz? Kalau engkau dipanjangkan usiamu, nanti Persia itu akan takluk ke tangan kaum muslimin, dan ghanimahnya akan dibagi-bagikan fi sabilillah, katanya. Adi percaya pula takluk ke tangan kaum muslimin. Tetapi Nabi SAW kemudian meyakinkan kepada Adi bahwa Islam yang dibawa agama beliau itu memang Islam agama yang hak, agama yang pasti menyebar, agama yang pasti diterima banyak manusia. Akhirnya setelah dialog, kemudian hati Adi pun luluh, kemudian bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Senang sekali. Kenapa? Karena Adi seorang raja di Taif. Kalau dia masuk Islam kan semua kabilahnya masuk Islam gitu kan. Ya. Dan dia terkenal orang taat, dan juga terkenal bapaknya juga seorang dermawan. Orang Arab menghormatinya. Jadi dengan masuknya Islam Adi ibn Hatim At-Tai ini secara otomatis menguatkan Islam di zaman itu. Ya. Yang ingin saya katakan dari kisahnya Adi ibn Hatim At-Tai ini, lihat bagaimana Nabi SAW dengan sangat yakin bahwa risalah yang diemban dia itu risalah yang hak, risalah yang benar. Dia memang seorang Nabi dan Rasul. Meyakinkan Adi bahwa Islam kelak berada di genggaman kaum muslim. Bukan hanya itu saja. Ketika terjadi perang Ahzab, perang Khandaq, dalam Quran disebut Ahzab, Khandaq. Ya. Itu kan terjadi sekitar 6 Hijriah atau lebih atau kurang. Jadi pasukan kaum muslimin itu kalaupun dikumpulkan semuanya nggak sampai 1.500 orang. Sementara orang-orang Quraisy membawa pasukan 10.000. 10.000 ini bukan pasukan kecil di zaman itu. Belum lagi kemudian bergabung dengan kabilah-kabilah yang lainnya. Belum lagi pengkhianatan orang-orang Yahudi. Belum lagi orang-orang munafik dari dalam juga merongrong. Betul-betul dikepung Nabi itu. Kalau bukan karena Allah, kalah kaum muslimin. Ya.
Yang ingin saya ceritakan, ketika Nabi SAW terkepung beberapa hari, kemudian akses makanan juga susah masuk ke dalam kota. Kaum muslimin kelaparan, karena dikepung masalahnya. Namanya Ahzab. Ahzab itu artinya kelompok-kelompok yang mengepung. Sampai saking laparnya Rasul itu, sampai mengikat 2 batu di perutnya. Karena zaman dulu itu, kalau mengurangi lapar, ambil batu, kemudian diikat di perutnya supaya blesek ke dalam gitu ya. Jadi ngurangi lapar. Ya, kalau sekarang sengaja dilapar-laparkan untuk diet sekarang. Kalau dulu memang orang lapar ya. Jadi batu diganjal di perutnya supaya nggak lagi rasa lapar. Jadi ketika Nabi SAW keluar, dihabarkan ada seorang sahabat menghabarkan ada batu besar, tidak bisa dihancurkan. Maka Nabi turun tangan itu menggunakan kain ihram. Ya, karena pakaian orang dulu kan begitu ya, pakai ihram gitu ya. Jadi turun dia membawa cangkul tuh. Ketika Nabi SAW kemudian mencangkul batu itu, tiba-tiba keluar api, namanya kan besi, dicangkulkan ke batu kan pasti ada keluar percikan api gitu kan. Jadi tiba-tiba keluar percikan api yang besar melesat ke langit. Tiba-tiba Nabi SAW tersenyum dan mengatakan di hadapan para sahabatnya, ini pertanda Persia akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian dicangkul lagi kedua kalinya, datang lagi percikan api melesat ke langit. Kata Rasulullah sambil tersenyum lagi, ini pertanda Romawi akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Bayangkan Nabi sedang dikepung, jumlahnya kalau dikumpulkan 1.500 kurang lebih, melawan 10.000 lebih, dengan pengkhianatannya orang-orang Yahudi, orang munafik, Rasul aja tidak bisa keluar dari kota itu. Sampai-sampai dia meminta kepada para sahabat bagaimana cara menghadapi mereka. Kemudian ada Salman Al-Farisi yang memang orang Persia, mengatakan, ya Rasul, kami kalau menghadapi pasukan sebesar ini, kami biasanya buat parit. Ya. Maka diterima idenya Salman itu. Dibuatlah parit yang disebut dengan Khandaq dalam bahasa Arabnya. Makanya perang ini disebut perang parit, perang Khandaq. Al-Quran menyebutnya perang Ahzab. Makanya ada surat namanya surah Al-Ahzab. Ya kan? Itu bercerita tentang perang Khandaq. Artinya Nabi dengan yakin meyakinkan para sahabatnya bahwa walaupun kita saat ini terkepung, jumlah kita sedikit, jumlah musuh banyak, kita tidak bisa apa-apa. Yakin agama yang kita bahwa ini agama yang benar, bahkan nanti Islam akan menyebar sampai ke Romawi dan sampai ke Persia. Itu keyakinan Rasul. Ya, bahwa Islam ini agama hak yang pasti akan menyebar. Dan subhanallah betul bahwa kemudian perang Ahzab dimenangkan kaum muslimin, padahal sedikit jumlahnya. Tentu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus tentara para malaikat. Ketika itu akhirnya Allah menangkan. Lah Adi ibn Hatim At-Tai, kembali ke cerita awal. Ketika kemudian Nabi SAW sudah meninggal, dan betul-betul Adi diberikan usia panjang. Usianya panjang Adi ibn Hatim At-Tai ini sampai di zaman Umar, dan dia sudah tua. Kita tahu bahwa Persia jatuh ke tangan kaum muslimin di masa Umar. Ya kan? Persia jatuh betul-betul di tangan kaum muslimin, dan Adi ikut terlibat dalam membebaskan Baitul Maqdis itu. Barulah dia cerita kepada generasi setelahnya para tabi'in. Ya, dia menceritakan kisah dulu ketika Islam masih lemah, Nabi mengatakan begini-begini. Soalnya percaya gak percaya kan gitu. Kemudian Adi ibn Hatim At-Tai mengatakan, kalau Allah panjangkan usia kalian, persis seperti ngomongnya Nabi kepada Adi, kalau Allah panjangkan usia kalian, nanti kita lihat Islam itu tidak ada orang miskin. Sampai orang yang membawa emas di tangannya sibuk mencari orang yang menerima, tidak ada. Karena semua kaya. Dan itu terjadi di zaman siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun berkuasa nggak ada orang miskin. Susah orang menerima zakat. Karena orang zakat banyak, nggak ada orang miskin. Di masa pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ya. Artinya bahwa pelajaran besar ini menunjukkan bahwa Islam ini memang agama yang tinggi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Dialah yang mengutus rasulnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang hak yang benar, liyudhhirahu, untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Untuk menampakkan musuh-musuhnya, untuk meninggikan di atas musuh-musuhnya. Bahkan ini pernah diucap oleh Rasul. Jadi di zaman periode Mekah,
Periode Mekah itu sahabat lemah, ya, karena mungkin memang belum banyak Islam, bisa dihitung dengan jari sahabat yang masuk Islam. Dan kebanyakan yang masuk Islam itu orang-orang lemah, budak-budak yang banyak masuk Islam itu. Orang-orang kaya mungkin sedikit saja, sekelas Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman, betah banyak. Kebanyakan budak-budak yang masuk Islam itu. Dan Rasul menyaksikan bagaimana keluarga Ammar dibantai oleh Abu Jahal. Ibunya dibantai, bapaknya dibantai sampai mati. Dan itu keluarga yang mati syahid pertama dalam Islam. Keluarga Ammar ibn Yasir. Ya. Kemudian Khabbab ibn Arat itu, karena dia seorang budak pandai besi, sama tuanya setiap hari disundut besi panas supaya murtad tapi tidak murtad. Kemudian Bilal yang diikat di batu sampai kemudian diterikan di matahari, tapi Bilal lebih merasakan iman dibandingkan adab. Makanya Bilal mengatakan ketika ditanya oleh Umar, "Ya Bilal, kenapa kau bisa tahan dengan siksaan orang-orang Quraisy di zaman itu?" katanya. Kata Bilal, "Karena aku kalahkan sakitku dengan keimananku. Kelezatan imanku mengalahkan sakitku. Makanya aku gak terasa," katanya. Ya. Yang ingin saya ceritakan, Khabbab bin Arat ini karena sudah tidak tahan, dia hari loh disundut besi panas itu. Karena memang kerjanya pandai besi, suruh murtad tak mau. Nggak tahan dia. Datang kepada Nabi SAW. Ketika itu Rasul sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Kaum muslimin masih lemah. Khabbab mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tad'ulana ala tastaghfiruna." Rasul, tidak kau iba melihat kami. Kami disiksa hari-hari gara-gara memeluk agama. Ya. Cobalah kau berdoa kepada Allah, minta pertolongan dari Allah supaya Allah segerakan kemenangan itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, menghibur Khabbab dan mengatakan, "Ya Khabbab, jangan tergesa-gesa. Umat dulu karena keimanan lebih parah siksaannya dibandingkan kamu. Ada orang yang dikubur hidup-hidup tapi tidak meninggalkan keimanannya. Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging dan tulangnya pun sampai dia mati tidak pun meninggalkan keimanannya. Ada yang digergaji dari kepala sampai kaki terbelah badan jadi dua pun tidak meninggalkan keimanannya. Sabar," kata Nabi. "Kemenangan itu akan datang sampai nanti ada orang berjalan dari Hadraul Maut ke Son Ayaman tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala." Artinya nanti loh Islam menyebar juga sampai ke Yaman. Lah, keyakinan ini yang ditumbuhkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Bahwa Islam ini agama yang hak. Islam ini agama wahyu, pasti menyebar. Ya. Karena tidak ada agama yang terakhir setelah agama-agama sebelumnya. Inilah agama terakhir yang akan menguasai dunia dan bumi. Periode Mekah bisa dihitung dengan jari. Kemudian sampai Nabi setelah 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Mulai bertambah sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ya kan? Kau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Luar biasa, hanya dalam 23 tahun Mekah dan Madinah dikuasai kaum muslimin. Kemudian Rasul meninggal, masa Abu Bakar mulai pelebaran. Sampai separuh mengarah ke Syam dan separuh mengarah ke Irak, maksudnya ke Persia. Dan betul-betul di masa Umar dikalahkan dua negara adidaya ini. Persia jatuh dan separuh besar Romawi jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian di masa Utsman bin Affan sampai ke daratan Afrika. Dan belum pernah terjadi ada tentara nyeberang laut untuk berperang kecuali di masa Utsman bin Affan. Ya, persis seperti sabda Rasul bahwa kalian akan memerangi musuh menyeberangi lautan gitu. Di zaman Abu Bakar tidak terjadi. Di zaman Umar tidak tega dengan pasukannya, takut tenggelam. Tapi di zaman Utsman dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan sampai ke daratan Afrika, bayangkan. Sudah menyebar di mana-mana Islam itu. Ini baru di zaman sahabat itu. Kemudian di zaman Ali tidak ada peluasan karena perang saudara. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan melebarkan lagi kemana-mana. Subhanallah. Akhirnya Islam sampai pula ke Indonesia lewat para wali gitu ya, para pedagang Islam. Ya, sampai akhirnya menyebar di mana-mana. Kenapa Islam bisa menyebar sedemikian luasnya kan? Bahkan semakin ditekan Islam itu semakin menyebar. Seperti contohnya di Denmark. Di Denmark namanya kan dulu ada kisah tentang pelecehan Rasul dengan membuat karikatur Nabi. Satu dunia umat Islam marah kan. Setelah terjadinya pelecehan kepada Rasul dengan keluarnya karikatur, baru beberapa
bulan, tidak sampai tahun, ribuan orang Denmark masuk Islam. Setiap ada pelecehan Islam, justru makin berkembang itu Islam. Setiap Islam dijelek-jelekan, dikatakan agama teroris, agama radikalis, agama sadis, agama membawa kekerasan dan begitu seterusnya. Setiap itu pula orang masuk Islam. Jangan cerita itu, bola dunia kemarin saja lah di Qatar gitu kan. Banyak orang masuk Islam gara-gara bola. Karena selama ini kan mereka tidak tahu akhlak Islam seperti apa kan. Setelah tahu akhlak Islam kayak gini, banyak pula orang masuk Islam gara-gara bola. Ya, karena Islam itu agama Allah, agama yang hak, pasti menyebar kemana-mana. Ya, agama Islam ini agama mudah, bukan agama sulit seperti agama-agama orang sulit sekali gitu ya ajarannya. Agama Islam ini agama mudah sekali, banyak keringanan dalam Islam. Allah tidak pernah membebani kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan ada satu kisah. Jadi ada seorang gadis, ya, kejadian ini di Inggris sana. Jadi seorang gadis ini merawat orang tuanya yang sedang sakit. Setiap hari, ya, dia datang ke rumah sakit, dia bersihkan kotorannya karena stroke terbaring di kasur rumah sakit, tidak bisa apa-apa. Tapi dengan telatenlah wanita ini merawat ibunya. Ya. Akhirnya ada seorang dokter, memang spesialis yang menangani ibunya ini bertanya, kamu ini siapa kan? Apakah itu ibumu? Kenapa setiap pagi kau datang, kemudian membawa makanan, sore pulang, besoknya datang lagi, dan setiap hari seperti itu. Dan saya lihat engkau sangat ramah sekali kepada wanita tua yang sedang terbaring itu. Apakah itu ibumu? Maka wanita ini mengatakan, bukan, itu bukan ibuku katanya. Loh, kalau bukan ibumu, ngapain kau rawat gitu maksudnya? Kenapa kau rawat gitu? Itu kan bukan ibumu katanya. Kemudian wanita ini mengatakan, tidak, dia memang bukan ibuku, tapi dia adalah orang tua suamiku, dia mertua. Dan dalam Islam, mertua itu sama dengan ibu. Sebagaimana aku rawat ibuku, aku juga rawat mertuaku. Dia ibuku juga katanya. Ini dokter yang kafir ini, barulah dia tersadar kan, karena selama ini dia belum pernah ada di agamanya orang yang merawat mertuanya. Kalau anak merawat orang tuanya ya mungkinlah. Tapi seorang menantu merawat orang tua dan diperlakukan seperti ibunya sendiri, itulah baru dia lihat oleh mata dia sendiri. Alangkah indahnya ajaran itu. Sejak itu dia berpikir kalau dia merawat mertuanya sedemikian luar biasa, sementara aku yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak berjumpa dengan orang tuaku, berdosalah aku katanya. Akhirnya dia masuk ruangan pribadinya, dia menangis. Kemudian dia mulai bertanya-tanya soal Islam kepada wanita itu. Belakangan dia bersyahadat. Ya, orang muda masuk Islam karena mereka tidak tahu saja Islam itu. Persis seperti Nabi SAW pulang dari Taif ditempari kan itu ya. Kemudian datang dua malaikat penjaga gunung, ya Muhammad, kalau engkau mau, perintahkanlah gunung-gunung itu biar kami angkat, kami lempar kepada penduduk Taif itu. Tapi Rasul mengatakan apa? Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya, jangan. Mereka itu melempari aku dengan batu, dengan sandal, dengan apa-apa. Wajar, karena mereka tidak tahu siapa aku, kata Nabi. Kalau mereka tahu aku Nabi, aku Rasul, tidak mungkinlah mereka seperti itu. Berikan hidayah saja kepada mereka. Boleh jadi kalaupun generasi mereka yang melempari aku dengan batu tidak masuk Islam, nanti keturunan mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu akhlak Nabi. Ya. Kalau Nabi SAW mau kan tinggal nyuruh aja. Itu kurang ajar tuh. Lempar aja tuh gunung kan itu ya. Kalau posisi Nabi itu di posisi antum gitu ya. Yang didolimi, kalau bisa yang mendolimi itu hancur-hancur sekali, nampak pula di mata kita kan. Begitulah Rasul mengajarkan akhlak Islam. Luar biasa. Karena Islam ini agama hak. Banyak orang masuk Islam itu gara-gara mendengar Quran loh ya. Padahal dia tidak tahu makna Quran. Tidak tahu isinya, tidak tahu tafsirnya loh. Hanya mendengar bacaan Quran saja tergerak masuk Islam. Tergerak masuk Islam. Dulu tahun berapa ya? 15 tahun yang silam, saya pernah datangi seorang pembantu rumah tangga, seorang wanita pembantu rumah tangga. Ya. Tiba-tiba dia mengungkapkan, ya Ustadz, nampaknya saya kok tertarik dengan Islam. Saya ingin masuk Islam. Kemudian saya tanya, agamamu apa? Agama saya Nasrani katanya. Ya. Katolik ke Protestan, pokoknya dia mengatakan Nasrani.
Lah kenapa engkau tidak taat dengan agamamu? Saya pancing seperti itu. Kenapa kau tidak taat dengan ke gereja ngaji di sana kan? Ya. Kemudian dia mengatakan, "Enggak tahu, kurang serak," saya katanya. Saya semenjak kan dia membantu di sebuah rumah, sampingnya ada masjid. Jadi di masjid itu terkadang ada suara murotal yang dibacakan anak-anak. Ya, akhirnya dia penasaran, belilah dia Quran terjemahan. Ya, dia itu beli Quran terjemahan. Kemudian dia baca terjemahnya terus dari awal sampai akhir. Kemudian dia beli Quran yang lainnya. Dia pesan Quran di kawannya di Malaysia. Ya, terjemahan juga. Kemudian datanglah itu. Sama juga isi Quran itu. Ya. Kemudian dia cari tahu tentang Quran. Rupanya Quran di mana saja isinya sama katanya. Baru dia terbuka katanya. Kalau di agama kami katanya, Injil itu banyak katanya. Ada versi ini, versi itu, versi ini, versi itu katanya. Nanti setiap tahun ada revisi lagi dari pendetanya dan begitu seterusnya gitu kan. Dia berpikir kalau memang itu adalah wahyu Allah, kata dia nih, ya, tentu saya akan berpegang dengan agama itu. Tapi saya lihat kok banyak versinya, masa kalam Allah gak banyak versinya? Kalau Quran ini dibeli di mana saja semua sama isinya katanya. Sebab itulah dia masuk Islam. Saya bayangkan, ya. Padahal dia tidak tahu, dia hanya baca terjemahan, dia hanya ingin tahu isi Quran itu, disangkanya seperti Injil banyak versi gitu. Makanya dia pesan di Malaysia juga, rupanya juga sama isinya gitu. Akhirnya dia tanya-tanya orang, semua sama, mau beli di Amerika, di Australia, itu isinya. Menunjukkan tidak ada perubahan secara lafaz dan makna Quran itu. Ya, karena Allah mengatakan laukana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau memang Quran bukan dari selain Allah, tentu akan banyak bercanggah isinya. Tapi Quran datang dari Allah, tidak ada yang bercanggah satu dengan yang lain pun ayat-ayatnya. Dia masuk Islam. Ya. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan saya pernah membaca satu buku ini, ada seorang orientalis. Subhanallah, orientalis ini sudah 10 tahun dia hendak menghancurkan Islam sampai hafal Quran. Dia diutus oleh agamanya didanai dengan dana yang besar, disekolahkan di luar negeri, sampai kemudian dihafal Quran. Tetapi dia mengotak-ngatik Quran tuh, supaya menyesatkan Islam dari dalam. Ya begitulah tugasnya orang-orang orientalis itu. Ya. Tetapi ketika dia mulai meneliti Islam itu lebih dalam lagi, dia melihat syariat wudu. Kenapa umat Islam itu berwudu? Kemudian diperhatikan kenapa mencuci tangan, kenapa berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci muka, masukkan air ke telinga dan membersihkannya sampai ke kepala, sampai ke kaki. Dia coba pelajari. Kemudian kebetulan dia punya rekan itu seorang dokter. Ya. Kemudian dia tanya tuh fungsi-fungsi itu kepada dokter ini. Kalau orang memasukkan air ke hidung itu apa fungsi kesehatannya gitu maksudnya. Kalau berkumur-kumur itu apa fungsi kesehatannya. Kalau kemudian membasuh wajah itu apa fungsi kesehatannya. Sampai dari A sampai Z dia tanyakan. Subhanallah. Walaupun kawannya ini bukan dokter muslim, tapi dia menjawab dengan kesehatan. Sejak itulah dia berpikir kalau syariat wudu saja membawa kebaikan, sementara syariat Islam itu bukan hanya sekedar wudu, banyak kan syariat Islam itu. Tentu ini bukan agama biasa ini. Ini agama dari Allah. Sejak itu dia tobat, kemudian dia pun menghilangkan niat buruknya untuk menghancurkan Islam. Akhirnya masuk Islam dia. Padahal orientalis itu, tidak ibarat lagi. Sampai seperti itu. Ya, karena Islam itu agama yang hak, mudah diterima. Ya. Artinya dari kisah-kisah yang singkat ini, ingin saya katakan bahwa banyak orang-orang di luar Islam itu, mereka ingin masuk Islam, hanya dengar azan mereka masuk Islam, hanya dengar Quran mereka masuk Islam. Ya, hanya dengar mungkin ceramah-ceramah tergugah akhirnya masuk Islam. Bahkan yang terakhir saya lihat di YouTube itu, ada seorang di barat sana kan, wanita yang bolak-balik ke masjid ikut sholat, padahal dia belum masuk Islam tuh. Cuman ada perasaan aneh dia. Setiap galau masuk masjid, tengok orang Islam ikut gerak dia di belakangnya. Dan setiap sholat selalu tenang. Sampai orang hampir mengusirnya. Gimana namanya nggak pakai jilbab, nggak pakai apa gitu kan, buka aurat. Nengok orang Islam di masjid sholat, dia ikut pula sholat di belakangnya. Padahal dia perempuan. Kemudian di belakang laki-laki dia sholat. Akhirnya kemudian mulai didekati oleh takmir masjidnya kan.
ada apa? Kamu ini agamanya apa? Dia bilang, saya bukan Muslim. Loh, kenapa kamu ke sini? Nggak tahu katanya. Saya kalau lagi stres, saya masuk ke masjid, saya ikut gerakan orang itu, tenang saya katanya gitu. Akhirnya kemudian didakwai masuk Islam pula dia. Lihat di YouTube tuh ada tuh ceritanya. Ya. Artinya bahwa banyak orang-orang di luar Islam itu ingin masuk Islam. Maksud saya ini, kita loh yang sudah terlahir Islam. Ya, ibu bapak kita Islam, kakek buyut kita Islam gitu. Harusnya lebih bersyukur lagi dibandingkan orang-orang mu'alaf yang mereka sungguh-sungguh belajar. Masa nggak malu? Ada ustadz dulunya mu'alaf. Ngajinya bagus dulunya mu'alaf. Bisa ceramah dulunya mu'alaf. Paham pula hukum-hukum Islam dulunya mu'alaf. Lah kita yang nggak mu'alaf ditanya hukum sholat tak paham. Apa nggak malu gitu maksudnya kan? Jadi agama yang hak ini dipelajarilah. Ya. Sekarang media belajar itu lebih mudah, bisa lewat YouTube, bisa lewat Google Map, klik apa hukum apa, semua ada kan itu ya. Jadi syukurilah ini nikmat Islam ini. Karena Islam itu agama yang hak, siapa yang mencari luar Islam itu sesat kita. Kita sudah berada di lingkup hidayah. Karena hidayah itu ada dua ya, masuk Islam itu sebuah hidayah. Tapi dalam Islam itu ada hidayah lain. Karena banyak orang Islam tidak sholat, berarti dalam Islam belum dapat hidayah. Satu poin sudah masuk. Islam itu hidayah bagi dia. Tapi dalam Islam itu ada hidayah lagi. Ya, tergerak untuk sholat itu hidayah, tergerak untuk ngaji hidayah, tergerak untuk berbuat baik hidayah, tergerak untuk menjaga silaturahmi itu hidayah. Lah mintalah dua hidayah ini kepada Allah. Hidayah ilal Islam dan hidayah fil Islam. Hidayah masuk Islam dan hidayah di dalam Islam itu sendiri. Alhamdulillah negara kita ini mayoritas Muslim. Coba lihat di Burma sana. Susah orang beragama Islam itu, diusir-usir. Sampai saudara kita di Aceh itu menolong, Job. Bahkan ada yang tenggelam kapalnya, ada yang kemudian mati di tengah lautan, kemudian dilempar jasadnya nggak apa-apakan. Itu saudara-saudara kita loh. Kita ini negeri aman sebenarnya, lebih bersyukur sebenarnya kan. Coba kalau seandainya itulah kadang-kadang orang itu tidak tahu nikmat aman itu, kecuali hiduplah di negeri konflik, baru paham tuh nikmat aman tuh. Ya. Orang itu loh baru nampak nikmat kita bisa makan dengan tenang itu karena kita tidak pernah hidup di negara miskin, di negara yang kelaparan itu. Kalau kita pernah hidup di mereka, mungkin melihat Indonesia itu wah luar biasa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka nikmat ini jangan kemudian disia-siakan. Belajar, terus belajar. Tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi kiai, jadi ulama kan. Belajar itu untuk memperbaiki diri, ya, supaya kita bisa masuk surga. Itu saja sebenarnya tujuan kita belajar itu. Wallahu a'lam. Saya kira cukup nasihat ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tafadhol.